Bab 9 tentang evolusi. Evolusi terbagi menjadi dua, yaitu A. Teori evolusi Darwin, B. Mekanisme evolusi. Teori evolusi Darwin. Evolusi berasal dari kata Latin evolve, yang artinya pembentang. Evolusi dalam biologi artinya suatu proses kompleks pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berusaha memberikan pengertian mengenai proses yang terjadi akibat evolusi, seperti kepunahan suatu jenis makhluk hidup, adanya perkembangan jenis baru dalam suatu lingkungan, dan sebagainya. Dalam evolusi juga dipelajari bagaimana jenis-jenis makhluk hidup berbeda dapat memiliki kekerabatan. Pada tahun 1831, Darwin mengikuti pelayaran untuk memetakan jalur pelayaran dengan menggunakan kapal layar HMS Beagle. Selama pelayaran, ia mencatat dua peristiwa besar yang menarik perhatiannya. Yang pertama adalah adanya kura-kura raksasa di Kepulauan Galapagos. Kura-kura raksasa di Kepulauan Galapagos tersebut ada dua jenis, di mana keduanya memiliki sedikit perbedaan morfologi yang disebabkan oleh perbedaan habitat. Kedua, adanya variasi burung finch di Kepulauan Galapagos. Burung finch tersebut mirip dengan burung finch yang ditemukan di daratan Amerika Selatan. Akhirnya, kajian Darwin terhadap aspek geologi, seleksi buatan, serta ekonomi dan kependudukan yang berkaitan dengan beberapa teori evolusi menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. A. Deretan fosil yang ditemukan pada batuan tua berbeda dengan yang ditemukan di batuan yang lebih muda. B. Perbedaan pada fosil tersebut dikarenakan adanya perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan. C. Perbedaan dapat berkembang dari suatu jenis makhluk hidup yang berbeda sebagai jenis makhluk hidup dengan adanya perkawinan. D. Makhluk hidup memerlukan makanan dan ruang supaya dapat berkembang biak, tumbuh, dan berkembang. Oleh karena itu, makanan dan ruang merupakan faktor pembatas pada waktu populasi bertambah besar. Berikut ini dua ilmuwan yang melakukan penelitian untuk mendukung pro dan menyanggah kontra teori evolusi Darwin. 1. George Cuvier. George Cuvier merupakan ilmuwan yang kontra terhadap teori evolusi Darwin. Ia mengajukan teorinya yang dikenal dengan teori katastrofisme. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup hadir sesaat dan lenyap oleh malapetaka, kemudian tercipta lagi makhluk hidup yang lain. 2. August Weismann. August Weismann merupakan ilmuwan yang pro terhadap teori evolusi Darwin. Ia melakukan penelitian dengan menggunakan tikus. Tikus-tikus dipotong ekornya, kemudian tikus-tikus tersebut dikawinkan. Ternyata hasil perkawinan sampai keturunan kedua satu tetap menghasilkan keturunan tikus yang berekor. B. Mekanisme evolusi. 1. Bukti-bukti evolusi. Evolusi dapat dilihat sebagai suatu proses historis, yaitu suatu kenyataan yang terjadi di masa lampau yang tidak dapat disaksikan oleh mata. Bukti-bukti yang mendukung terjadinya evolusi adalah sebagai berikut. 1. Peninggalan beberapa fosil. 2. Homologi organ-organ tubuh makhluk hidup. 3. Embriologi perbandingan. 4. Adanya variasi individu dalam satu keturunan. 5. Perbandingan fisiologi. 6. Petunjuk secara biokimia. 7. Adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Fosil. Fosil berasal dari bahasa Latin, iaitu fossilis yang artinya menggali. Fosil dapat diartikan sebagai sisa-sisa binatang dan tumbuhan yang telah membantu. Ilmu tentang fosil disebut paleontologi. Pengamatan terhadap fosil dapat menunjukkan adanya evolusi. Misalnya, dengan cara membandingkan struktur tubuh hewan yang sudah menjadi fosil dengan hewan yang masih ada sekarang. Penemuan fosil sering membuat pusing perunut evolusi karena fosil yang ditemukan jarang dalam keadaan lengkap. Faktor-faktor yang memengaruhi yaitu terjadinya lipatan batuan bumi, pengaruh air, angin, bakteri pengurai, pembusuk,
hewan pemakan bangkai, dan jenis organisme. B. Homologi. Makhluk hidup multiseluler yang tersusun atas berbagai macam organ. Organ-organ pada berbagai makhluk hidup ada yang mempunyai bentuk asal sama, kemudian strukturnya berubah, sehingga fungsi pun menjadi berbeda. Peristiwa ini disebut homologi. Jika kita amati struktur organ gerak bagian depan dari vertebrata, ternyata masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, pada manusia untuk memegang, pada burung untuk terbang, dan pada kuda untuk berjalan. Berikut adalah beberapa contoh homologi. 1. Tangan manusia homolog dengan kaki depan kuda. 2. Kaki depan anjing homolog dengan sayap burung. 3. Kaki depan buaya homolog dengan sirip dada paus. Kebalikan dari homologi adalah analogi. Analogi yaitu kondisi di mana organ-organ mempunyai fungsi sama, tetapi mempunyai asal-usul yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh analogi. 1. Sayap serangga analog dengan sayap burung. Kedua, sayap berfungsi untuk terbang. 2. Sayap kupu-kupu analog dengan sayap kelelawar. Kedua sayap berfungsi untuk terbang. E. Embriologi perbandingan. D. Variasi individu. Pada bab terdahulu tentang pewarisan sifat kita sudah membahas bahwa di alam ini tidak ada dua individu yang sama persis, atau dengan kata lain individu-individu yang termasuk ke dalam satu spesies tidak pernah sama spesies identik. Variasi individu di dalam satu jenis dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kondisi geografi dan makanan. Variasi dalam satu spesies ini pada perkembangan selanjutnya akan menghasilkan keturunan yang berbeda. Adanya variasi pada hewan dan tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia untuk mendapatkan bibit unggul. Adanya campuran tangan manusia menyebabkan variasi pada hewan dan tumbuhan yang tidak unggul menjadi tidak berkembang, bahkan penuh. Sementara itu, variasi yang unggul berkembang lebih cepat. Apabila hal ini terus dilakukan oleh manusia, maka akan dihasilkan keturunan yang semakin berbeda sifatnya dengan nenek moyangnya. Apabila dipandang dari segi pemenuhan kebutuhan manusia, pengembangan hewan dan tumbuhan unggul sangat bermanfaat. Akan tetapi jika dipandang dari segi keanekaragaman, pengembangan hewan dan tumbuhan unggul sangat merugikan karena banyak jenis hewan dan tumbuhan yang tidak unggul menjadi penuh sehingga keanekaragaman jenis hewan dan tumbuhan menjadi berkurang. E. Perbandingan fisiologi. Aktivitas fisiologi pada makhluk hidup tingkat rendah maupun tingkat tinggi yang terjadi di dalam selnya memiliki banyak kemiripan. Aktivitas fisiologi yang terjadi seperti proses metabolisme, respirasi, sintesis protein dan ATP, serta penggunaan ATP untuk melakukan kegiatan sehari-hari. F. Petunjuk secara biokimia. Salah satu uji biokimia untuk mengetahui kekerabatan berbagai jenis makhluk hidup adalah uji presipitin. Uji ini didasarkan pada adanya presipitin endapat pada suatu reaksi antigen antibiotik. Banyak sedikitnya presipitin yang terbentuk dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara satu organisme dengan organisme lainnya. Semakin jauh kekerabatan antara dua jenis makhluk hidup, maka semakin banyak presipitin yang terbentuk. Sebaliknya, semakin dekat kekerabatan antara dua jenis makhluk hidup, maka semakin sedikit presipitin yang terbentuk.
G. Adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Alat-alat tubuh yang tersisa pada hakikatnya merupakan alat tubuh yang sudah tidak digunakan lagi, akan tetapi masih ditemukan. Contoh alat tubuh sisa yang ditemukan pada manusia adalah tulang ekor, umbai cacing, dan gigi taring yang runcing. Adanya alat-alat tubuh yang tersisa ini merupakan petunjuk adanya evolusi. Berdasarkan petunjuk evolusi, para ahli biologi kemudian memperkirakan sejarah evolusi invertebrata dan vertebrata. Evolusi invertebrata dimulai dari nenek moyangnya berupa protista yang hidup di laut. Dua, pandangan baru tentang evolusi. Apa yang dimaksud dengan teori intelijen desain atau perancangan cerdas? Teori intelijen desain atau perancangan cerdas adalah teori yang menunjukkan bahwa kehidupan di bumi dan alam semesta secara umum memperlihatkan sedemikian banyak keteraturan, kegunaan, dan perancangan sehingga sudah pasti harus ada sang perancang di balik kemunculannya. Bagaimana terpenting dari teori perancangan cerdas adalah desain atau perancangan, serta gagasan bahwa jagat raya dan makhluk hidup pastilah didesain atau dirancang dengan cara atau proses apapun dan tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa disengaja. Artinya, bahwa semua makhluk hidup dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan secara terencana, bukan dengan ketidaksengajaan. Beberapa fakta yang mendukung teori intelijen desain atau perancangan cerdas adalah sebagai berikut. A. Ditemukan model DNA oleh Watson dan Crick. Watson dan Crick menemukan model DNA yang disebut double helix atau tangga tali berpilin ganda. DNA mengandung basa yang berurutan, adanya keteraturan dan kerumitan molekul DNA dalam menentukan urutan basa tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kalaupun terjadi perubahan atau kerusakan karena mutasi, umumnya individu yang terkena mutasi tersebut menjadi cacat atau steril sehingga perubahan atau kerusakan tersebut tidak akan diturunkan. Dengan demikian, tidak mungkin suatu sel dapat berubah menjadi organisme yang lebih kompleks. B. Hukum pewaris sifat dan Mendel. Mendel mengemukakan bahwa penurunan sifat dari induk kepada keturunannya disebabkan oleh faktor penentu. Faktor penentu tersebut sekarang dikenal dengan istilah gen. Komposisi gen ditentukan dari setengah induk jantan atau sperma dan setengah induk betina atau sel telur. Pembentukan gamet atau sperma dan sel telur terjadi melalui meiosis. Dengan demikian, materi genetik yang diturunkan induk kepada keturunannya pasti sama dengan yang dimilikinya. C. Paleontologi. Paleontologi adalah ilmu tentang fosil. Fosil-fosil yang telah ditemukan menunjukkan bahwa tidak ada organisme masa kini yang berbeda dengan fosil nenek moyangnya. Misalnya, fosil ikan hiu yang ditemukan 100 juta tahun yang lalu sama dengan ikan hiu sekarang. Hal ini membuktikan bahwa ikan hiu tidak mengalami evolusi.